malam ini saya tadi siang kebetulan sudah diskusi sama Bu Rina ya untuk UAS minggu depan. Soalnya saya share hari ini dan kita diskusikan dulu ya Bapak Ibu. Jadi hari ini diskusi tentang soal yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, pengerjaannya nanti akan diupload minggu depan. Jadi minggu depan saya tadi sudah sampaikan minggu depan sudah tidak ada Zoom meeting. Jadi malam ini saya share soalnya. Terus kemudian Bapak Ibu memahami dulu apa yang dimaksud di soalnya itu. Kalau tanya caranya ya nggak boleh, nggak mesti. Nah itu maksudnya laporan apa? Itu maksudnya laporan apa? Nah itu boleh gitu. Tapi terus caranya gimana? Ya nggak boleh mesti. Nah terus saya minta izin buat dibikin sama aja Bu. Jadi Bapak Ibu punya waktu mengerjakan 1 minggu gitu Pak. Terus nanti tinggal ngupload. Baik, saya share soalnya. Saya share soalnya lalu Bapak Ibu cermati dulu. Kemudian pertanyaannya adalah pada seputar bahwa itu maksudnya laporan seperti apa atau perlu normalisasi apa tidak kayak gitu. Nah, sebenarnya tadi sudah saya share ke Pak Fadli sih. Cuma enggak tahu di share apa belum, tapi ini saya share aja. Nah, ini yang akan dikerjakan. Silakan Bapak Ibu pelajari dulu. Ini ketentuannya dulu ya. Ada 10 reportnya Pak. Nah, ini nomor 10. Nah, ini. Jangan pusing dulu Pak, ini enggak bikin pusing Pak. Kalau sudah nanti saya dikasih tahu ya Pak, maksudnya sudah mentok kok sudah paham gitu. Oke, kita mulai satu-satu ya Pak. Oke, saya awali dari gini Pak. Jadi ini ada sebuah wilayah, kemudian wilayahnya saya turunkan hierarkinya ya Pak. Jadi tidak perlu sampai ke, kan kalau negara terus kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dukuh, RW, RT gitu Pak. Nah ini Bapak Ibu membayangkan aja ada sebuah kelurahan. Ada sebuah kelurahan yang dia punya pedukuhan, dia punya RW, sampai dengan dia punya RT. Nah, warga itu mesti menempati di salah satu RT itu. Jadi hierarkinya mulai dari kelurahan aja. Nah, sampai di sini dulu, apakah sudah ada pertanyaan Bapak Ibu? Mulai dari hierarki wilayahnya dulu. Pak, mohon maaf, Doku itu dusun ya Pak ya? Gimana? Doku itu dusun ya Pak ya? Iya betul. Oh. Baik, Dusun. Ya. Pokoknya hierarkinya disesuaikan dengan anu aja Pak, disesuaikan. Saya enggak tahu kalau misalnya di Jakarta misalnya itu ada duku apa tidak gitu. Tapi disesuaikan aja kan, mesti di bawah kelurahan ada itu, ada RW, ada RT gitu. Ya, kita susun hierarki aja untuk menambah pengetahuan kita di bidang database-nya nanti. Baik. Kemudian kira-kira Bapak Ibu, clue-nya begini. Berarti nanti kira-kira pertama kali untuk masalah region ini, untuk masalah kewilayahannya, Bapak Ibu pertama punya tabel apa nanti? Tabel wilayah. Ya, tabel wilayahnya lebih detail apa? Kenapa Pak, maaf? Tabel wilayahnya lebih detail apa saja? Data penduduk Pak. Kecamatan, kelurahan, RT, RW.
Kecamatannya kan tidak mulai kelurahan saja. Oh, mulai kelurahan berarti kelurahan RT RW. Jumlah kartu keluarga, terus jumlah penduduk. Nanti region hierarkinya kan ada dusun, RT RW. Oh iya Pak. dan itu akan ada berapa tabel dulu, akan ada berapa entitas? 4. Ada 4 entitas, oke. Ya. Nomor 1, untuk menangani kewilayahannya Bapak Ibu sudah harus punya 4 entitas, gitu. Iya betul. Dari kewilayahannya. Oke, terus kemudian kita lihat lagi. Soalnya ini nanti perintah soalnya ada di sini, Pak. Itu perintah soalnya ada 3. Yang pertama, Bapak Ibu harus membuat rancangan logik. Rancangan logik kan berarti kan membuat IRD. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu membuat rancangan fisik. Nanti saya kasih tunjuk rancangan fisik itu seperti apa. Rancangan fisik itu hubungan antar tabel. Jadi kan setelah membuat IRD-nya kan Bapak Ibu mesti membuat tabel, terus kemudian mengisi data sampelnya. Data sampelnya harus diisi dulu. Nah, di situ berdasarkan IRD-nya akan dibuat hubungan antar tabelnya. Kemudian kalau sudah ada rancangan logiknya, sudah ada rancangan fisiknya, terus kemudian datanya diisi secukupnya, baru Bapak Ibu bisa membuat laporannya. Nah, laporannya ini dibuat dengan bahasa SQL aja, dengan bahasa query. Jadi Bapak Ibu membuat query, outputnya itu misalnya menjawab nomor 1. Sebentar, dari 3 ini berarti yang akan dikerjakan Bapak Ibu sudah tahu ya. Pertama adalah membuat rancangan logik, yang kedua membuat rancangan fisik, yang ketiga membuat query. Membuat query untuk menghasilkan jawaban yang diminta dari soal nomor 1 sampai 10 itu. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Baik, saya kira jelas ya. Jadi Bapak Ibu yang akan dikerjakan adalah membuat rancangan logik, membuat rancangan fisik, terus membuat query. Nah, kita balik lagi kepada permasalahan awalnya. Pertama adalah yang harus kita selesaikan pertama kali itu adalah kewilayahan. Kewilayahan itu mulai dari kelurahan saja, dari kelurahan, dusun, RW, RT. Hierarkinya kan seperti itu. Kalau mau ke atas lagi nanti tidak terlalu banyak tabelnya. Ini tabelnya entitasnya sudah banyak. Jadi di bagian kewilayahan saja itu sudah ada 4 entitas. Kelurahan, dusun atau dukuk, kemudian RW, kemudian RT. Kemudian di nomor 1 yang harus dijawab Bapak Ibu, sebuah query yang mengeluarkan data jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 per RT. Jadi nanti itu yang diminta kan kolomnya kan pedukuhan atau dusun, RW, terus RT, terus kemudian jumlah gitu. Anggap aja ini hanya 1 kelurahan gitu, Pak. Anggap aja hanya 1 kelurahan. Nah, pertanyaan saya, untuk menghitung atau memunculkan jumlah, itu pakai perintah query apa, Bapak Ibu? Aduh, nggak tahu Pak. Oh, enggak tahu. Nanti kira-kira outputnya gini, kalau saya buatkan di Excel ya, kalau saya buatkan di Excel kira-kira nanti bentuknya seperti ini. Kalau di Excel kira-kira bentuknya akan jadi seperti ini.
Nah, ini misalnya dukuh atas misalnya. RW 10, RT 01, jumlah yang positif adalah 19. Nah, nanti query-nya munculnya seperti ini. Gampang toh Bapak Ibu loh, ngitung jumlah. Nah, pakai Excel gampang Pak, iya, tapi tidak boleh pakai Excel. Harus dari bahasa query dan mengeluarkan datanya seperti itu bentuknya. Nah, maka pertanyaan saya tadi, kalau mengeluarkan jumlah itu pakai perintah apa? SQL-nya. Mungkin count, Pak. Bisa count, bisa sum, Pak. Bisa count, bisa sum. Oke. Kira-kira Pak, peluangnya sum apa count Pak ini? Count. Count. Oke. Berarti pakai perintah count ya Pak. Pokoknya paling tidak sebingung apapun kita sudah tahu kalau tidak ada select count salah mesti gitu. Mesti ada select count. Tinggal nanti rancangan logiknya Bapak Ibu perhatikan betul bagaimana caranya supaya bisa menjawab itu gitu. Nah, sebelumnya tak kasih pertanyaan dulu sebelumnya. Kira-kira Bapak Ibu, kira-kira dari nomor 1 sampai nomor 10 ini dengan Bapak Ibu merancang data, kira-kira bisa terjawab, terselesaikan tidak? Itu yang paling penting pertama kali. Nanti jangan-jangan kita tuh udah pusing mikir, waduh gimana ini, ternyata memang nggak bisa diselesaikan, itu kan lucu. Kalau jawaban saya, ini bisa diselesaikan. Karena memang ini juga masih sistem informasi masih dibilang sederhana ya. Jadi baru mengeluarkan jumlahnya, kayak nomor 1 itu mengeluarkan jumlah. Kalau ini tidak mungkin sum ya, tapi mesti count. Artinya kita menghitung dulu tiap RT. Berarti setiap warga yang terinfeksi, yang terkonfirmasi positif, berarti ada tandanya. Sehingga kita bisa melakukan count. Oke, nomor 1 menggunakan perintah count. Sekarang nomor 2, ini tidak usah lama-lama ini nanti Bapak Ibu ya. Sekarang nomor 2, daerah yang paling banyak memiliki warga yang terkonfirmasi positif. Daerah yang paling banyak memiliki warga yang terkonfirmasi positif. Mencari nilai paling besar menggunakan apa Bapak Ibu? Max. Max. Menggunakan max. Kalau nilai itu sudah tersimpan gitu ya. Ini ada hubungannya dengan nomor 1 soal ini. Jadi ceritanya berarti akan di-count dulu masing-masing RT. Terus kemudian setelah di-count baru dicari yang paling banyak kan gitu. Rancangannya monggo terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya perlu merancang, oh ya berarti ini tak tabelkan aja terus dicatat gitu misalnya ya silahkan. Pokoknya diungkapkan dalam rancangan logik dan fisik aja. Baru nanti kemudian bisa di-query. Kalau misalnya itu bisa dicapai tanpa menyimpan jumlahnya, hanya di count saja, ya silahkan dilakukan. Tapi untuk mencari nilai tertinggi itu adalah dengan menggunakan perintah max. Nomor 3 itu kebalikannya. Nomor 3 berarti menggunakan perintah min. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berpikir sangat ideal, harusnya begini. Yang penting bisa dijawab aja. Kalau saya mendingan rancangan logiknya dan rancangan fisiknya saya buat begini supaya saya ngambilnya mudah. Gitu ya monggo dilakukan saja. Yang penting memenuhi kaidah bahwa hubungan antar entitas yang
gambarkan lewat PRD itu memenuhi syarat gitu. Memang ada entitasnya, memang bisa direlasikan, terus kemudian ada kardinalitasnya gitu. Oke, ini sekarang masuk kalau yang 1, 2, 3 ini masih berada di dalam data kewilayahan nih Bapak Ibu. Nah, nomor 4 ini baru masuk di dalam data kependudukan, artinya data penduduk yang menempati sebuah wilayah. Pertanyaan pertama saya gini, di dalam tabel penduduk nanti untuk terhubung dengan wilayah, dalam tabel penduduk untuk terhubung dengan wilayah, itu di tabel penduduk ada foreign key apa? Kode wilayah, Pak. Loh, kan tidak ada kode wilayah. Kan hanya ada pedukuhan, RW, RT. Kode pedukuhan. Kode pedukuhan berarti, Pak. Kode RT, pedukuhan. Pak. RT. Kode Yang RT. terkecil. Oke. Jadi Bapak Mohon Ibu maaf, Pak. Saya bingung duko itu apa ya, Pak? Duko itu dusun. Oh, dusun. Nggih. Tadi sudah ada yang Terima nanya. kasih, Pak Rianto. Ya. Atau disesuaikan kalau misalnya tempat saya tidak ada dusun, adanya pokoknya kelurahan terus langsung apa ya, monggo disesuaikan saja. Kan masing-masing itu fungsinya supaya bisa bekerja sendiri-sendiri sesuai wilayahnya gitu. Kemudian yang saya ulangi tadi, kalau Bapak Ibu mendesain sebuah database hierarki, maka yang digunakan untuk menandai sebagai foreign key itu adalah hierarki paling bawah. Jadi kalau ada mulai dari kelurahan sampai dengan RT, maka penduduk itu akan menerima foreign key kode RT ataupun ID RT. Nah, termasuk nama fil-filnya terserah Bapak Ibu bisa mendefinisikan sendiri. Nah, sama semua berarti malah contoh-contohan gitu. Tapi mesti beda-beda harusnya. Boleh kode RT, boleh ID RT, terserah gitu. Kira-kira ada yang bisa menjawab kenapa kok yang disimpan hierarki paling bawah? Ada yang tahu Bapak Ibu kok yang disimpan kok hierarki paling bawah? Karena soalnya mintanya per RT, Pak. Kalau saya mintanya per RW, Ya, pakai kode RW. salah jawabannya. Ayo kenapa kok hierarki paling bawah? Ya karena sebagai dasar dari total jumlah. Bukan juga, Pak. Bukan juga. Maksudnya benar, tapi jawabannya bukan itu. Ayo, apa Pak alasannya? Sambil ikut ya Pak, sambil ikut apa? Sambil ikut rasan-rasan tempatnya pemerintah gitu. Di pemerintah itu sulit bener Pak nangani ini Pak. Ada yang tahu? Kenapa kok diambil hierarki paling bawah? Karena yang paling gampang didata ya Pak. Bukan juga. Bukan juga Pak. Nah itu pentingnya pentingnya ilmu data itu. Jadi banyak sekali data-data kita itu Pak. Banyak sekali data-data kita itu dicari paling bawah itu nggak ketemu gitu. Ternyata ada beberapa yang perancangannya memang keliru gitu. Nah ini pemerintah sedang dalam rangka sinkronize itu. Sekarang sudah mulai Pak, sudah mulai kelihatan gitu, sudah mulai kelihatan. Kalau dikatakan bagus, saya kira juga sudah mendekati. Ya. Kalau sempurna ya susah Pak. Tapi kalau bagus sudah mendekati. Misalnya sekarang ini untuk BPJS Kesehatan sudah bisa mengetikkan nomor BPJS atau nomor NIK misalnya. Itu kan berarti integrasinya sudah ada.
Sudah benar, terus sudah ketahuan semua. Oh ini kepala keluarganya siapa? Kalau NIK ini itu sudah nyambung semua. Tapi masih ada beberapa yang belum sambung, masih putus gitu. Kayak misalnya data-data kita dengan kepolisian itu kan belum nyambung. Itu nanti akan dicari bagaimana menyamakan mana yang bisa dihubungkan itu, Pak. Sehingga tidak merombak pendataan dari awal lagi, itu biayanya itu nanti bisa habis lagi itu uang negara. Nah, jawabannya gini, Pak. Kenapa kok yang disimpan itu hierarki paling bawah? Kalau saya balik gini, Pak. Kalau yang Bapak Ibu yang disimpan adalah pedukuhannya atau dusunnya atau RW lah, yang sudah pasti semuanya tahu. Kalau yang disimpan RW-nya, yang disimpan di dalam tabel hanya RW-nya. Di penduduk itu tinggal di RW 10 misalnya. Maka pertanyaannya, ketahuan nggak, Pak? Dia di RT mana? Tidak. Tidak ketahuan, Pak. Karena RW akan punya banyak RT. Jadi kalau disimpan RW-nya saja, mesti tidak ketahuan dia tinggal di RT mana. Kalau secara visual manusia akan ngomong, tahu Pak, saya Pak RW-nya. Nah iya, tapi di database-nya nggak tahu. Kalau saya balik, kalau disimpan RT-nya, tahu RW-nya tidak, Pak? Tahu, Pak. Tahu. Kenapa, Pak? Kok bisa? Karena data RT itu nanti relasinya dengan data RW. Nah, jawabannya gini, Pak. Jawabannya gini, karena ada hubungan antara RW dan RT dengan kardinalitas satu RW memiliki banyak RT. Gitu. Ya. Maka yang disimpan RT-nya. Kalau ketahuan RT-nya, mesti ketahuan kelurahannya juga. Mesti ketahuan dusunnya juga. Karena RW sama dusun ada relasi juga. Satu dusun terdiri dari beberapa RW. Tapi satu RW mungkin berada di dalam satu dusun. Anggap aja tidak ada nama dusun yang sama ya, Pak. Nanti kalau misalnya terus, oh ada kejadian Pak, satu kelurahan ada 3 dusun namanya sama persis misalnya gitu. Ya itu dibikin kode sendiri-sendiri aja supaya terpisah gitu. Tapi pertanyaan saya tadi, sambungannya, kalau kenapa kok yang disimpan di hierarki paling bawah, itu kalau ketahuan RT-nya, mesti ketahuan RW-nya. Kalau ketahuan RW-nya, mesti ketahuan dusunnya. Nah, kalau ketahuan dusunnya, mesti ketahuan kelurahannya. Nah, kalau dinaikkan lagi dalam skala nasional, itu akan muncul itu tadi, Pak. Kan ada, Pak, nama kelurahan yang sama. Ada, Pak, di kabupaten tempat saya di Bantul itu, nama kelurahan yang sama, sekabupaten Bantul itu ada juga, apalagi nanti pedukuhannya. Yang paling banyak pedukuhan. Nama pedukuhan dalam satu kecamatan pun ada yang sama. Gitu. Jadi, berarti di tabel penduduk, itu nanti ada foreign key, di tabel penduduk ada foreign key ID RT atau kode RT, terserah apa mau dikasih nama apa boleh, silakan. Kemudian di situ fil-fil yang diminta tolong diperhatikan ya Pak, itu nanti jadi atribut. Karena ada beberapa pertanyaan yang di bawahnya, misalnya ada nomor 5 itu. Misalnya data warga terkonfirmasi positif yang berumur di atas 60 dengan jenis kelamin wanita. Ini berarti syaratnya berapa, Pak? 2, Pak. 2. Apa dan apa, Pak? Usia dan jenis kelamin. Ya, dan jenis kelamin. Oke, lalu operatornya apa, Pak? N apa OR? On. Or, Pak. N apa OR? Ayo ya, benar. N Pak, N karena umur dan kelamin. Nah, kemudian di atas 60 dan jenis kelaminnya wanita. Iya. Sehingga di dalam tabel penduduk, di dalam entitas penduduk, itu sudah jelas ada atribut jenis kelamin dan ada atribut umur. Karena akan ada digunakan untuk menjawab soal di bawahnya. Jadi Bapak Ibu cermati dulu itu. Apa aja yang bisa
yang akan menjadi syarat di pertanyaan itu. Terus kemudian itu di nomor 6 Bapak Ibu. Di nomor 6 itu adalah data warga yang terkonfirmasi positif yang tidak memiliki jaminan kesehatan dengan penghasilan per bulan kurang dari 1 juta. Berarti di entitas penduduk atau di entitas warga nanti akan ada atribut penanda apa untuk bisa menjawab nomor 6 ini? Pak Sukandar? Ya, Bapak. Ada atribut apa Pak nomor 6? Jaminan kesehatan sama Atribut penghasilan. kesehatan sama penghasilan. Ya. Yang jaminan kesehatan Bapak Ibu cukup tahu aja warga itu punya jaminan apa tidak gitu. Ya, betul. Berarti perlu tipe data apa Pak? Tipenya OR. Bukan tipe apa ya? datanya. Boolean. Boolean. Apa? Boolean, Boolean true positif. enum ya Pak? Enum ya? Ya, Enumerasi. ya. Enum maksudnya. Pakai Ya. enumerasi. Boleh Bapak Ibu menggunakan kode JN atau 01 silakan, monggo itu diatur sendiri. Oh, iya, iya. Artinya nanti waktu mau mengisikan data penduduk itu untuk jaminan itu pakai enumerasi, mau dikasih JN, yes, no, 10, monggo terserah. Yang penting Bapak Ibu nanti kalau menjawab nomor 6 itu sudah bisa tahu bahwa oh ini positif ini. Terus dicek, oh dia tidak punya jaminan. Kemudian dengan penghasilan per bulan kurang dari 1 juta. Jadi berarti di dalam tabel warga nanti juga akan ada penghasilan. Ya boleh aja kalau nanti misalnya Bapak Ibu ngisinya misalnya di dalam contoh warganya itu misalnya ngisinya itu penghasilannya semuanya di atas 2 juta misalnya. Berarti nomor 6 ini akan tampil datanya apa tidak? Tidak. Tidak. Karena apa Bu kok tidak tampil? Nggak ada Karena datanya, yang Pak. diminta kurang dari 1 juta. Kurang dari 1 juta. Nah, cukup itu dok? Hanya kurang dari 1 juta dok? Ayo, apalagi yang jeli? Dan tidak memiliki Tidak memiliki jaminan kesehatan. jaminan kesehatan. Tidak memiliki jaminan kesehatan. Seandainya kalau misalnya ada yang memiliki jaminan kesehatan, tapi gajinya di atas 1 juta misalnya, tampil tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak tampil? Karena harus kurang dari 1 juta. Cuma itu dong. Dan harus tidak Dan, memiliki jaminan dan harus kesehatan. tidak, iya betul. Dan tidak harus tidak memiliki, harus jeli. Harus jeli. Kerja-kerja data pokoknya urusannya seperti itu. Ya seperti yang sering saya ceritakan itu ya. Saya kalau pas dipanggil ke Jakarta misalnya ke Ban PT atau ke Dikti gitu ya, permintaan datanya seperti itu. Tolong dicarikan dosen yang PNS, yang S2-nya matematika, yang mau pensiun kurang dari 2 tahun misalnya seperti itu. Ya harus siap gitu, enggak boleh susah Pak, nanti ya Pak seminggu lagi saya petani dulu, itu kan enggak boleh. Karena biasanya sudah ditunggu di ruang rapat gitu. Maka taruhannya waktu mendesain logiknya Bapak Ibu harus benar, makanya tadi saya pastikan dulu, Pak, Bu, nanti butuh atribut apa. Itu fungsinya seperti itu. Mesti nanti ada yang kurang, Bapak Ibu akan ketemu, oh ya enggak bisa kalau ini kurang ini ditambahin ini gitu. Ya monggo. Silahkan, pokoknya kreasinya Bapak Ibu untuk mendesain menjawab 10 laporan ini gitu. Oke, umur sudah, terus kemudian dia memiliki jaminan, terus kemudian dia mempunyai penghasilan. Nah, dipikirkan atributnya, diuret-uret sendiri gitu Bapak Ibu. Kemudian data nama keluarga yang memiliki anggota yang terkonfirmasi positif. Berarti dalam tabel warga atau dalam tabel penduduk tadi
itu harus ada something yang menandai dia kepala keluarganya siapa. Atau ada status dalam tabel warga, ada yang menandai. Ini kepala keluarganya siapa, terus dia punya anggota siapa saja. Betul ya Bapak Ibu ya? Karena bisa jadi kan, kakaknya masih ikut orang tuanya gitu. Usianya mungkin masih usia SMA gitu. Terus kemudian dia tinggal sama bapak ibunya, itu kan kakaknya kan masih jadi satu. Misalnya saya atau anak saya gitu. Itu kan kepala keluarganya saya. Nah, maksud dari pertanyaan nomor 7 ini, kalau ada anaknya yang kena, atau mungkin ada cucu yang masih ikut di kakak itu, kena gitu, terkonfirmasi, maka harus bisa diketahui, ini kepala keluarganya siapa toh? Karena fungsinya supaya bisa dilakukan tracing gitu. Jadi Bapak Ibu, saya memang tidak terlibat dalam pembuatan program Peduli ID, gitu. Tapi Bapak Ibu bisa membayangkan dari sini saja. Saya kasih soal seperti ini, Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kalau Peduli ID lambat banget, kira-kira ngerti persoalannya ya Bapak Ibu. Garap 10 soal, marahi kemut-kemut gitu. Peduli ID itu nangani data seluruh Indonesia Bapak Ibu. Nah itu pekerjaan besar yang harus diselesaikan gitu. Jadi ada something itu sebagai penanda dia kepala keluarga atau bukan. Lalu kalau dia kepala keluarga, anggotanya siapa saja. Nah ini kalau yang terbiasa di proyek atau terbiasa menangani ini bisa saja berpikir dengan model rekursif. Jadi kalau dia kepala keluarga, dia punya ID warga berapa atau punya NIK berapa, terus kemudian NIK-nya itu nanti dijadikan flag penanda kepada data warga yang lain. Kalau dia ada tandanya NIK-nya itu sama dengan salah satu yang di-set sebagai keluarga, berarti itu anggotanya gitu kan. Boleh menggunakan flag itu atau boleh direlasikan antara kepala keluarga sama anggotanya. Kalau di teknik programming, kalau saya rekomendasinya ya di flag aja. Gitu. Jadi rekursif nanti waktu looping gitu. Tapi kalau itu sudah melibatkan untuk programming. Intinya jangan sampai di query-nya Bapak Ibu malah kesulitan sendiri gitu. Kalau sudah digabung dengan teknik programming nanti dengan PHP ataupun dengan Python atau dengan apa ya mesti bisa namanya rekayasa perangkat lunak. Sudah nomor 7, baru jam 8 kurang. Singkat banget nanti kuliahnya. Nah, sampai dengan nomor 7 ini masih kepada kependudukan. Jadi kalau tadi nomor 1 sampai 3 itu adalah kewilayahan, lalu nomor 4 sampai dengan nomor 7 itu adalah kependudukan. Kemudian nomor 8 sampai nomor 10 ini sudah wilayahnya tracing. Ini sudah wilayahnya tracing. Yang pertama, nomor 8, data warga yang pernah kontak dengan warga yang terkonfirmasi positif. Ini jelas datanya simulasi ya Bapak Ibu. Jadi diisi aja, dibuatkan data simulasi gitu. Tapi yang penting entitasnya nyambung gitu kan. Jangan sampai berpikir loh, terus gimana caranya Pak? Kan nggak ngerti loh. Ya diisi aja Pak. Dibuatkan data dummy aja diisi, ini yang pernah kontak ini gitu. Yang penting di situ bisa menjawab nama, jenis kelamin, umur, kedukuhan, RW, RT, tanggal kontak sama tempat kontak. Berarti Bapak Ibu harus punya atribut yang menyatakan dia tanggal kontaknya berapa, lalu tempat kontaknya di mana. Tempat kontak itu ya bisa aja itu sebuah field, terus kemudian misalnya di pasar desa mana, jadi semacam keterangan gitu. Atau pas kumpulan RT misalnya gitu, pas rapat RT atau pas apa gitu. Jadi diisikan data dummy gitu Bapak Ibu. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa menjawab bahwa ada terkonfirmasi positif A dari RT 11, itu dia pernah kontak dengan B, warga dari RT 11 juga. Jadi bisa jadi satu pasien terkonfirmasi positif itu dia bisa kontak dengan banyak warga yang lain.
bisa satu RT, mungkin bisa jadi beda RT. Nah, itu yang harus didata Bapak Ibu. Bisa jadi juga beda pedukuhan kan. Ya ini cuma untuk bunga-bunga aja supaya rancangannya benar, berarti rancangan database-nya bagus. Jadi Pak Lurahnya itu bisa melihat dashboard yang melihat bahwa ini yang terkonfirmasi di RT 11 tapi dia juga pernah kontak dengan RW sebelah, beda pedukuhan misalnya, beda dusun misalnya. Nah itu juga Bapak Ibu bisa bayangkan terus naik presiden ini dashboardnya kayak apa. Ada berapa kementerian, ada berapa pulau, ada berapa provinsi gitu. Terus presiden ini nonton satu layar comment center gitu untuk melihat dashboard itu. Terus pasti sekolahnya S3 nggak cukup. Tidak apa-apa Bapak Ibu untuk semangat aja. Bahwa yang penting kemudian kita bisa tahu, oh ya bener ya. Makanya kalau saya nangani satu perusahaan aja sudah harus jawab soal kayak gini aja, saya sudah harus berpikir banyak relasinya. Coba kalau misalnya datanya BPJS Kesehatan misalnya, yang dia terhubung ke rumah sakit seluruh Indonesia, terhubung ke seluruh penduduk Indonesia, itu luar biasa. Ada beberapa teman yang di sana memang disekolahkannya ke Jerman semua untuk sekolah IT-nya. Kemudian nomor 9 itu ada shelter. Berarti nomor 9 itu akan menjawab ada pasien atau ada warga yang terkonfirmasi positif tapi isoman, tidak masuk shelter. Shelter itu maksudnya tampungan ya, tampungan untuk karantina. Neng Jakarta ke Wisma Atlet misalnya. Nah kalau ini ya nanti buat aja entitas shelter gitu. Entitas shelter itu dia berada di wilayah mana. Nah makanya butuh laporan nomor 3 itu, di mana letak kewilayahan yang paling sedikit terkonfirmasi positif. Nah disitulah didirikan shelter kan gitu kira-kira ceritanya. Kalau itu dibuat dashboard. Sehingga di nomor 9 ini Bapak Ibu bisa tahu warga dari RT mana, namanya siapa, jenis kelaminnya, umurnya, yang terkonfirmasi positif dan dia sudah masuk shelter gitu. Nah sebenarnya kalau dilanjutkan ya nanti kemudian akan bisa tahu toh, yang sekarang ini yang isoman berapa jumlahnya gitu. Ini kalau dashboard bagi pimpinan daerah kan akan ngomong, oh di shelter sana ada 30, terlalu penuh itu. Dikurangi jadi 20 aja, yang 10 pindahkan ke shelter mana gitu. Satu itu. Yang kedua, bisa mengeluarkan jatahnya untuk makan pagi, makan siang sama makan malam seberapa. Itu kan berarti berdasarkan data dari pengguna shelter itu. Nah, kemudian nomor 10 tinggal ngitung atau tinggal menampilkan data aja, nama-nama shelter, dia berada di wilayah mana, dan jumlahnya berapa yang ditampung saat ini gitu. Sehingga nanti Pak Lurahnya ini akan tahu kalau misalnya ada yang terkonfirmasi lagi gitu, oh taruh aja di shelter 12 misalnya, itu di RT 10. Di RT 10 RW 1, itu masih kosong. Dashboardnya akan muncul seperti itu kalau Bapak Ibu membayangkan ini akan jadi sebuah aplikasi sistem informasi monitoring COVID misalnya. Kayak Bapak Ibu naik di berita-berita itu kan sering melihat jumlah terkonfirmasi hari ini berapa, terus kemudian bornya berapa persen, tingkat hunian rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kan berarti kan ada data berjenjang seperti ini harusnya yang dibangun dari bawah loh. Terus kemudian dia sinkronis ke atas terus. Kalau sekarang kan teknologinya sudah semakin maju. Kalau zaman dulu mungkin perlu batch. Di entry lokal dulu, terus kemudian di batch berapa baru dinaikkan, nanti ada sinkronis di atas gitu. Terus sampai di atas beda misalnya. Kalau sekarang kan sebenarnya dari bawah sudah bisa langsung menginputkan untuk sampai ke atas gitu. Nah ini yang mau dikerjakan Bapak Ibu. Silahkan kalau ada yang
mau ditanyakan, monggo. Jangan tanya caranya, Ibu saya sendiri juga nggak begitu ngerti. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Marianto mau Ya, nanya. Lihat ke soal nomor 5 tadi. Jadi menampilkan yang terkonfirmasi jenis kelamin apa tadi ya? Wanita usia di atas 60 tahun. betul. Ya, kalau seandainya saya menggunakan satu entitas, maksudnya penduduk dan entitas RT, RW dan seterusnya. Hanya penduduk aja misalkan. Berarti kan di dalam entitas penduduk itu campur antara penduduk yang terkonfirmasi maupun tidak. Jadi satu di situ gitu. Tinggal relasinya Pak, kita hitung aja Pak relasinya. Satu orang itu kan tidak bisa lebih terkonfirmasi dari satu toh Pak. Keputusannya kan hanya terkonfirmasi sama tidak. Ya betul maksudnya. Jadi maksud saya yang nomor 5 itu bukankah syaratnya ada 3 berarti Pak? 1 terkonfirmasi atau tidaknya. Betul. 2 usia, 3 apa tadi itu Pak jenis kelamin. Betul nggih? Betul Pak. Iya, betul Pak. Yang kedua Pak Rianto. Maaf banyak-banyak. Nomor 10. Soal nomor 10 tadi menampilkan jumlah tampungan dari shelter. Ya. Kalau menampilkan jumlah tampungan dari shelter ini berarti antara entitas penduduk dan entitas shelter itu ada entitas lagi di tengahnya Pak ya? Atau betul. Ada jadi ya? Jadi yang pasti ada entitas shelter Pak. Ada entitas shelter yang terrelasi dengan penduduk. Oh ya. Iya Pak. Betul, Ge. Makasih Pak Yanto. Ya. Oke, monggo yang lain. Pak, mau tanya. Ayo, silakan. Pak, tadi soal nomor 10 ada jumlah penampungan. Itu apa ya, Pak? Jumlah yang ditampung. Misalnya di shelter A sekarang ini ada 15 orang dari kapasitas 20 misalnya. Oh, jadi jumlah yang ditampung dari shelter itu ya Pak ya? Betul. Oke, Jumlah yang ditampung. thank you Pak. Oke. Ini kita saya berpikir keras Pak Sukandar sama Putri. Yang lain, Pak Eli gimana Pak Eli? Ya ada Pak. Aman Pak Eli? Aman Pak. Aman, oke. Pak Denny Surya? Lagi praktek nih Pak. Wah, lagi praktek, oke. Wah, dokteran dia, bagus. Agak mumet ya Pak Rianto. Oh iya Pak. Oh Pak, itu kerja-kerja ini Pak, kerja-kerja orang-orang data yang di nasional juga seperti itu Pak. Kalau mungkin yang Bapak Ibu yang dosen, mungkin saat ini sedang merasakan SIMLIM Tapmas yang tidak bisa diakses. Nah itu salah satunya. Fasilitasnya sudah benar, orang bisa ngupload proposal dan lain sebagainya, tapi pas deadline bareng, orang nggak bisa masuk. Sampai diperpanjang, harusnya tanggal berapa, sekarang diperpanjang tanggal 15, diperpanjang lagi tanggal 18. Lalu tadi kayaknya diberlakukan pembatasan by IP address, jadi yang akses itu dibatasi ya. Dalam satu hari itu kampus-kampus tertentu yang bisa ngakses, ya. Kayaknya gitu. Karena sampai dengan malam ini saya ngakses dari rumah, tetap nggak bisa. Nah itu sudah beda lagi tuh Pak. Jadi masalah datanya, terus kemudian yang kedua masalah ketika diakses bareng-bareng jatuh gitu. Itu baru diserbu dosen seluruh Indonesia. Dosen seluruh Indonesia itu jumlahnya kan hanya berapa persen dari jumlah penduduk Indonesia. Gitu. Monggo, yang lain. Boleh menggunakan subquery? Boleh, Pak. Boleh menggunakan subquery, silakan. Cuma sebenarnya antara subquery sama join itu sudah ada beberapa penelitian. Kalau nyari papernya banyak itu Pak, silahkan dicari. Itu antara subquery sama join itu lebih cepat join. Tapi kalau mau menggunakan subquery boleh aja. Prinsipnya kan sama itu.
yang langsung mau diurak-urak dulu, dianu dulu kayak Pak Denny ya silahkan. Terus dicoba-coba Pak, nanti kira-kira enggak bisa menjawab ini, berarti ada yang salah. Gitu. Jadi pendekatannya monggo. Kalau biasanya kan pendekatan secara akademis, kalau orang mau skripsi kan dioprek dulu desain logiknya. Kalau desain logiknya udah benar, baru silahkan diturunkan ke rancangan fisik. Baru kemudian nanti aplikasi. Kalau yang ini silahkan Bapak Ibu bongkar pasang, tapi tetap saya minta Bapak Ibu untuk coret-coret dulu, bikin rancangan logik dulu. Kalau rancangan logiknya sudah oke, sambil dibayangkan kira-kira ini sudah bisa menjawab belum, baru diturunkan ke fisik. Soalnya bisa di-share, Pak. Oh bisa. Tadi tak pikir sudah di-share, saya lewatkan chat aja ya. Ya, lewat chat aja, Pak. Nah. Nah, itu silakan. Kalau untuk tabel penduduknya atau tabel warganya, silakan primary key-nya ya tetap menggunakan NIK aja ya Bapak Ibu. Nanti ngisi datanya secukupnya aja, tapi harus memenuhi untuk bisa dijadikan sampel gitu. Misalnya data penduduk itu juga mestinya ya diisi di masing-masing RT dikasih lah. Makanya tadi ada soal yang saya share tadi, nomor 1 itu adalah jumlah warga terkonfirmasi per RT. Nah itu nanti supaya saya tahu kalau per RT itu misalnya RT 1 itu tidak ada yang terkonfirmasi kan berarti kan nilainya 0. Nah, otomatis kalau dicek dari data isi aja kan berarti memang di RT 1 itu kan memang tidak ada yang terkonfirmasi gitu maksud saya. Saya justifikasinya dari situ untuk nguji, untuk ngecek antara hasil sama rancangan isiannya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu menjawabnya misalnya soal nomor 1 ya. Sebentar, saya share sekalian caranya menjawab. Nah, ini misalnya saya mau menjawab soal nomor 1 nih, jumlah warga terkonfirmasi positif. Kemudian di sini saya buat perintah SQL-nya. Bentar. Saya enggak punya database soalnya. Nah, contohnya misalnya gini. Nah, ini misalnya ini query-nya, terus kemudian di bawahnya ini screenshot hasilnya.
Nah, seperti ini kira-kira. Jadi saya bikin query untuk menjawab nomor 1 ini, misalnya query-nya ini. Terus kemudian ini loh hasilnya. Ini ngambil aja kalau pakai PHP MyAdmin ya tinggal di screenshot aja dari PHP MyAdmin. Di crop gitu, lalu ditempelkan di situ. Itu jawaban nomor 1. Oh, baru terlihat. Oke. Jadi pokoknya ada query-nya, terus kemudian ada hasil report-nya yang di-outputkan langsung dari PHP MyAdmin itu. Itu aja yang dipotong di screenshot gitu. Kalau terlalu besar ya pokoknya dikondisikan supaya bisa masuk di Word gitu. Ada lagi silahkan loh kalau ada pertanyaan. Pak Budi Cahyono ada nggak? Oh, nggak berangkat nih. Gimana Pak Denny Surya? Nemu Pak? Belum Nemu Pak, masalah. lagi oret-oretan juga nih Pak. Oh ya baik, bagus. Ini biasanya hal seperti ini dilakukan waktu FGD, Pak. Kalau kita mendesain sistem informasi kelasnya enterprise gitu. Nah, kita awal FGD-nya sudah seperti ini, pendekatannya pada pendekatan fungsional. Nanti kira-kira output yang diinginkan itu seperti apa, harus menampilkan apa. Memang kerja-kerja desain dalam sebuah sistem itu butuh effort yang tinggi, Pak. Kalau saya tanya ke mahasiswa saya, biasanya saya tanya gini, kamu paling effortnya paling gede biasanya di mana kalau untuk seperti itu? Coding, Pak. Ternyata bukan itu, development itu hanya sekitar 20%, Pak. Habisnya itu didesain sama pengujian. Berarti untuk jawabannya ditata di Word, ya ditata di Word, cuma nanti dikonfirmasi ya sama Bu Rina atau Pak Fadli. Kalau saya sih lebih suka ditata di Word, terus kemudian di PDF-kan. Jadi lebih gampang. Jadi Pak itu satu soal itu ada rancangan IRD, rancangan fisik, terus ada laporan SQL-nya ya Pak? Oh ya. iya. Jadi 10 berarti ya? Jadi laporannya kan 10. Iya. Berarti Masing-masing ada kalau itunya ya? ya, kerancangan IRD-nya satu aja tuh Pak, rancangan logiknya satu, rancangan fisiknya satu, terus kemudian di bawahnya ada 10 query berarti Bapak. Oh iya, iya. Oke. Saya minta screenshot-nya itu adalah untuk menjustifikasi aja bahwa kalau misalnya lu query-nya mencari ini kok print screen-nya kok beda, itu kan berarti oh ini enggak benar mesti. Misalnya tadi gimana? Logiknya itu pakai Visio ya Pak? Nah, monggo IRD. terserah mau pakai Visio boleh, mau apa boleh. Yang penting Oke, Pak. bisa menggambar IRD. Iya, siap Pak. Ya.
Ya sambil masak ya Bu. Ora-ora IRD. Sidane masakane nggak jadi, IRD-nya nggak jadi. Di rancangan logiknya, di IRD-nya atribut-atribut yang kira-kira mau ditampilkan di soal itu kan ada atribut-atribut tuh. Berarti di dalam rancangan logiknya di IRD-nya itu atribut itu mesti harus muncul ya Bapak Ibu. Kayak misalnya ada jenis kelamin, berarti harus ada atribut gender. Terus kemudian umur harus ada atribut umur, harus ada atribut gaji gitu. Kalau umur, kalau Bapak Ibu nyimpennya tanggal lahir, kalau dengan query nanti agak panjang ceritanya, jadi disimpan umur saja enggak apa-apa. Tapi seharusnya itu disimpannya adalah tanggal lahir, tapi pengelolaannya nanti kalau tidak dibantu dengan programming panjang ceritanya malahan. Jadi dijadikan atribut aja umur. Terus tadi punya jaminan apa tidak, itu juga harus muncul di IRD. Terus kemudian penghasilan per bulan. Kalau misalnya status perkawinan itu tidak ada pertanyaan di situ, ya berarti tidak usah dikasih atribut itu. Monggo kalau ada pertanyaannya. Santai aja Bapak Ibu, enggak usah terlalu yang penting kita bisa tahu bahwa kerja-kerja data itu memang seperti itu untuk menghasilkan report yang benar-benar bisa menjadi pedoman bagi top level manajemen untuk memutuskan sesuatu. Itu memang kuncinya ada di situ. Membuat desain yang bagus, buat desainnya. Ini kita belum berbicara masalah belum berbicara masalah kecepatan query, belum packingnya data supaya kalau sudah datanya itu sudah juta record, bagaimana itu bisa tampil cepat, optimasi. Kita belum berbicara optimasi. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat datanya dibikin indeks dan lain sebagainya. Jadi, kalau nanti sudah terjun ke lapangan, yang datanya mungkin sudah juta record, Bapak Ibu perlu memikirkan itu. Saya dulu pernah benahin database itu untuk input nilai. Nah, input nilai itu parameter nilainya itu sangat banyak gitu. Itu dulu kalau pegawai input gitu memasukkan nilai itu istilahnya sak rokokan gitu. Dari satu batang rokok itu nanti kembali lagi baru selesai nyimpennya gitu. Lalu saya cek, saya periksa gitu apa ya penyebabnya gitu. Kalau cuma sekedar banyak saya kira kok enggak gitu. Maksudnya banyak instrumennya gitu. Lalu ternyata saya cari-cari, ternyata cuma persoalan enggak ada indeksnya. Indeks di masing-masing tabel itu. Jadi banyak merelasikan tabel gitu, banyak relasi tapi enggak ada yang diindeks. Terus saya perbaiki lewat indeksnya, saya create index, saya tuning gitu, itu akhirnya bisa. Maksudnya ya tidak seperti terus kemudian nunggunya itu lebih dari 5 menit gitu. Sama seperti ketika saya nggarap rute penerbangan maskapai sebelum pandemi. Puncak-puncaknya maskapai itu kan 2010 sampai 2015 itu industri penerbangan luar biasa di Indonesia. Lalu saya itu membuat database penerbangan, rute penerbangan gitu. Nah itu kan ngambil dari Garuda, ngambil dari Lion, ngambil dari Sriwijaya, ada Batavia dulu. Ada Adam Air sempat masih. Nah itu juga sistemnya beda-beda gitu Pak.
Sistemnya beda-beda, terus datanya juga cukup banyak gitu. Jadi saya pertaruhkan untuk ini, untuk sampai tampil kepada pengguna. Itu kalau dia mau nyari misalnya Jogja Jakarta gitu, langsung tampil gitu. Itu dulu ya harus banyak ngakali banyak cara ya, karena teknologinya belum seperti sekarang. Kalau di tempat saya, kalau musim daring kayak gini, praktikum itu kan wajib mengumpulkan tugas setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan harus mengumpulkan tugas, Nah, dalam satu hari itu ada berapa kelas praktikum gitu, bareng gitu, paralel gitu. Nah, awal-awal dulu server untuk kita pakai Moodle ya. Server untuk e-learningnya yang pakai Moodle ini payah. Jadi mahasiswa mau ngupload tugas itu gagal terus karena rebutan. Kemudian itu saya antisipasi dengan menggunakan cloud. Jadi saya metani hari-hari yang jumlah kelas paralel praktikum banyak itu di hari apa saja, di jam berapa. Nah, pas di itu karena saya pakai layanan cloud-nya Microsoft. Nah, pas jam itu speknya saya tinggikan, over tapi saya tinggikan pol gitu. Nanti setelah selesai jam itu, kemudian saya turunkan lagi. Nah, enaknya kalau pakai cloud seperti itu. Jadi saya naikkan mulai dari prosesornya, mulai dari memorinya, kita tambahin semua. Karena kalau cloud kan hitungannya kan traffic. Jadi mau pakai spek seberapa, kalau trafficnya tidak tinggi ya dia tidak akan muncul tagihan yang banyak. Jadi Bapak Ibu mungkin terus kemudian dalam pikiran bisa membayangkan Google kayak apa ya. Google itu datanya kan sudah bukan tera lagi, sudah peta, di atasnya tera. Tapi kita kalau nyari sesuatu di Google kok ya langsung keluar langsung. Itu juga database-nya juga jangan berpikir lagi apa ya kayak MySQL gitu ya, bukan. Sudah punya platform sendiri. Facebook juga punya database sendiri. Yang lebih gila lagi YouTube. Itu isinya video semua. Space-nya berapa kalau kita nyari-nyari di YouTube juga cepat banget kayak gitu. Bapak Ibu yang dari Asia, link ininya belum ada ya, link review. Pak Eli, biasanya dibagikan Pak Fadli. Iya Pak, belum terima. Ya silakan kalau sambil dicoret-coret, kalau ada nemu yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Pak Rianto, permisi Pak. Bisa share yang cara jawab soalnya tadi Pak. Itu kan setiap soal terus bawahnya kan ada screenshot-nya. Oh ya. Ini? Iya, itu atasnya screenshot kan pakai bahasa SQL ya Pak. Oh, query-nya. Oh, query, sorry. Nah, Iya. itu kan kemarin kita pakai cara cepat. Cara cepetnya gimana maksudnya? Sorry, sebentar Pak.
Jadi ini berarti di atasnya ini, sebenarnya ini di atasnya adalah apa? Rancangan logik atau IRD. Nah, di bawahnya ini rancangan fisik. Ini kan berarti implementasi tabelnya. Apa ya kalau di PHP MyAdmin. Tapi kira-kira seperti ini. Kira-kira seperti ini hubungan antar tabel itu bentuknya. Nah, gini. Screenshot juga ya Pak ya? Di screenshot aja. Di screenshot aja, Pak. Oh iya ya. Di PHP MyAdmin biasanya ya? Ada, pasti ada di PHP MyAdmin. Cuma saya jarang menggunakan PHP MyAdmin, tapi ada relasi tabel itu. Kalau rancangan logiknya mungkin dari pakai Visio ya Pak, terus screenshot ditaruh di situ. Oh iya ya Pak. Boleh pakai Visio atau apa ya? Online juga ada kayaknya. Namanya apa? Sebentar saya cari. Kalau misalnya enggak mau install itu ada Lucida. Saya share alamatnya. Nah, boleh pakai ini juga. Itu online tapi. Jadi online terus nanti tinggal di screenshot aja. Kalau kemarin ada yang nanya install Visio agak susah karena pakai siapa ya kemarin Mbak? Sopo itu karena pakai apa? Mac. Nggak nikmat tadi udah ya? Sebentar Pak, saya bingung pertanyaannya. Sebentar. Oh, apanya juga bingung nih nanti. Relasi tabel kalau sudah 1 sampai 10 kan Pak apa satu lah. Relasi tabel ya mestinya harus ada tabelnya dulu, mestinya harus ada fisiknya dulu baru bisa menjawab 1 sampai 10. Kalau belum ada fisiknya kan belum bisa ngisi data. Jadi bikin IRD dulu konsep logiknya, butuh atribut apa saja, siapa terhubung kemana gitu, terus kemudian diterjemahkan ke dalam fisik. Dalam fisik itu kan berarti dalam bentuk tabel-tabel, terus kemudian diisi data. Nah kalau sudah diisi data baru bisa jawab 1 sampai 10 tadi.
Kalau pakai MX Access boleh tidak. Kalau saya sarankan sih pakai yang kemarin dicobakan ya Pak Afrizal. Pakai yang MySQL ya yang kemarin diajarkan supaya lebih standar aja anunya. Bukan persoalan boleh tidak boleh sih, cuma supaya standar materinya sama aja. Tempat kontak pada report nomor 8 itu maka tempat tertularnya. Ya, tempat kontaknya Pak. Iya. Jadi itu kan ada riwayat kontak, misalnya ada si A terkonfirmasi positif hari ini. Terus kemudian dia pernah kontak dengan siapa saja, misalnya pernah kontak dengan B. Ya itu ya seperti itu Pak. Misalnya di rapat RT 7 misalnya. Jadi keterangan tempat aja, berarti itu string ya Pak? Benar, misalnya contohnya di warung misalnya, silahkan. Oke, monggo Pak Ardi, terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, masih ada 17 menit, tapi linknya belum ada. Jadi beberapa pertanyaan tadi sudah saya jawab ya, artinya yang tadi dari Mas Afrizal kalau pakai MySQL boleh tidak, diseragamkan aja pakai MySQL semua. Terus yang dari Pak Ardi itu tadi juga sudah, tempat itu maksudnya ya lokasi aja, jadi statusnya keterangan, jadi string aja Pak. Kalau dari saya sudah cukup, mohon maaf tadi bosnya Pak siapa ya? Monggo waktunya saya kembalikan. Baik, Bapak Ibu, saya kira karena sudah pukul 21 ya, kurang 2 menit. Selamat bekerja. Bapak Ibu punya waktu 1 minggu untuk mengumpulkan hasil pekerjaannya sebagai bahan untuk ujian akhir semester pada mata kuliah basis data. Jadi selama itu Bapak Ibu silahkan untuk mengerjakan semaksimal mungkin. Pesan saya adalah tolong dikembangkan dari kreasi masing-masing karena similaritas akan saya perhatikan juga gitu. Jadi jangan sampai terus-menerus pinjam punyamu terus copy plug gitu, malah nanti berbahaya. Jadi silahkan kalau mau melihat pekerjaan temannya ya boleh aja. Nah, seperti ini kamu caranya menangani seperti apa, karena ingat yang tadi saya sampaikan selalu harus ada perintah query dan selalu harus ada screenshot-nya. Nah, jangan sampai perintah query-nya nyebut tabel A, screenshot-nya nyebutnya tabel B loh, karena minjem dari temennya gitu. Nah itu aja Bapak Ibu pesan saya. Terus kemudian nanti mungkin saya akan laporan ke Bu Rina atau Pak Fadli untuk teknis pengumpulan UAS-nya. Jadi saya juga tidak punya akses ke sana. Tadi saya sudah pesan, nanti saya tolong dikasih akses saja untuk bisa download itu. Saya kira gitu ya Bapak Ibu, selama beberapa kali pertemuan yang telah saya sampaikan, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan karena sepertinya COVID-nya mengamuk lagi. Tetap waspada meskipun tidak perlu takut, tapi tetap waspada. Insya Allah kita ketemu di lain sesi, di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti masih ada kesempatan lagi. Terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Saya akhiri sampai di sini. Dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rianto. Terima kasih Pak Rianto. Yuk.